فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Sahih Bukhari. Alamatnya itu. Alamatnya terikut kesih mungkin ya. Iya, terikut kesih alamatnya. Ini dia. Yaitu masuk ke bab yang baru. Qal al-babul hadi wal ishrun, bab yang ke-21. Babu waqtil isya idza jatama'an nasu au ta'akhkharu. Waktu isya tatkala orang-orang berkumpul atau orang-orang itu terlambat datang, yaitu agak mengakhir-akhirkan. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di dalam pembahasan ini, jelas hadis ini sudah pernah kita lewati di nomor yang ke-560, hadis Jabir itu. Cuma kalau yang di 560 itu masuk dalam bab apa itu? Waktu maghrib. Nah, sekarang hadis itu diulang untuk membahas masalah waktu isya dan lebih diperdalam, yaitu masalah kalau orang berkumpul dengan cepat, maka Nabi menyegerakan sholatnya, yaitu menjadikan sholat isya di awal-awal. Tapi kalau orang agak lambat datangnya, maka Nabi menjadikan sholatnya sekalian di akhir waktu, yaitu di tengah malam, bukan di akhir malam ya, yaitu menjelang subuh bukan, tapi di akhir waktu isya, yaitu di tengah malam. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidz keterkaitan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya adalah Imam Bukhari menamakan, yaitu sholat di awal waktu isya namanya adalah isya, dan sholat di akhir waktu isya juga isya, sesuai dengan hadis Jabir ini nanti, sebagai bantahan terhadap pendapat sebagian fuqaha yang mengatakan kalau sholatnya di awal waktu memang itu isya, kalau di akhir waktu dipanggil atamah. Tapi tadi malam kan sudah dibahas itu. Tadi malam sekedar menyebutkan, yaitu kenapa isya dipanggil atamah. Karena apa? Nabi berkali-kali sholatnya adalah di akhir waktu isya, yaitu di tengah malam. Yang mana orang-orang Badui sering di tengah malam itulah mereka memerah susu onta. Mungkin onta atau yang lain tak masalah. Dan dipanggil susu perahan dipanggil atamah. Sehingga maka dikatakan sholat isya kalau dikerjakan di akhir-akhir waktu adalah atamah. Lalu tahu-tahu apa seringnya akhirnya sholat isya terserah di awal waktu atau ke tengah waktu atau akhir waktu dipanggil atamah. Sampai dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengingatkan jangan sampai sekali-kali orang Badui mengalahkan kalian dalam penggunaan istilah isya dengan memakai atamah. Dia adalah isya. Baik. Cuma yang tadi malam kita bahas adalah sekedar sejarahnya, kenapa sih sampai ada istilah atamah. Nah, kalau awal waktu memang istilahnya isya. Dan tetap praktek Nabi adalah apa? Awal waktu hingga akhir waktu dipanggil isya. Cuma orang Badui yang biasa memanggilnya atamah kalau di akhir-akhir waktu. Hanya saja ini nanti hadis Jabir menunjukkan namanya tetap isya, tak perlu kita memanggil atamah. Kita lihat hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamis wasitun ba'da khamsimi'ah, 565. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim. Muslim bin Ibrahim. Beliau ini adalah Al-Farahidi Al-Basri. Kunyahnya siapa ya Muslim bin Ibrahim ini? Kalau tak salah Abu Amr, iya Muslim bin Ibrahim Abu Amr. Qal haddatsana Syu'bah ma'ruf Abu Bistam Al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis, Syu'bah ibnul Hajjaj. An Sa'ad bin Ibrahim. Wah, tadi Muslim bin Ibrahim, sekarang Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim Abu Ibrahim Al-Madani Az-Zuhri. Ya, karena dari Bani Zuhrah, Madani. An Muhammad bin Amr huwa
Ibnul Hasan ibni Ali. Nah, beliau adalah Quraisy dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Dan beliau ini adalah tabi'i. Kunyahnya siapa ya? Tak disebut. Baik. Qal sa'alna Jabir bin Abdullah. Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bertanyanya adalah bukan apa pendapat Anda tentang waktu salat, tapi bagaimana salatnya Nabi. Karena memang tolak ukur kebenaran adalah hadis Nabi, bukan semata-mata ra'yu sahabat, apalagi ra'yu yang bukan sahabat. Nah, sahabat menyebutkan prakteknya Nabi sebagai pendalilan, bukan sekedar pendapat saya begini-begini, tapi menyebutkan hujahnya begini, langsung disebutkan dalilnya Nabi dulu begini. Kita lihat di sini faqal kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli dzuhur bil hajirah. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan sholat duhur bil hajirah, yaitu tatkala cuaca masih panas. Hajir yaitu apa? Dikatakan hajirah karena di tengah hari itu orang-orang cenderung menghindar dari tanah lapang. Mereka bernaung di naungan-naungan. Baik, karena hajirah itu cuaca yang sangat panas sehingga orang menghindar. Baik, Nabi sholat duhurnya di awal waktu, kecuali kalau terlalu panas ya sudah ditunggu hingga agak sejuk. Wal asra wasyamsu hayyah. Nabi mengerjakan sholat asar dalam keadaan matahari masih hidup, yaitu cahayanya masih putih terang, yaitu setelah bayang-bayang seseorang lebih panjang daripada dirinya, hingga apa? Dua kali lipat panjang seseorang, yaitu matahari masih putih. Wal maghriba idza wajabat. Dan Nabi sholat maghrib apabila matahari telah jatuh. Wajaba yaitu sakoto. Wajabat sakotot, dia jatuh. Jatuh kemana bang? Jatuh di maghrib, yaitu di wilayah barat sana. Terbenam. Namanya maghrib, yaitu tempat terbenam. Wal isya, untuk yang sholat isya, idza kasuran nas ajal. Jika orang-orang sudah banyak di waktu isya, yaitu tatkala syafaq telah hilang dan orang-orang sudah banyak datang ke masjid, maka Nabi menyegerakan sholat, yaitu sholat isyaknya di awal waktu. Wa idza qallu akhar. Namun jika orang masih sedikit, beliau mengakhirkan hingga apa? Biasanya yaitu tengah malam, sekalian menunggu orang makin banyak. Wasubha bi ghalas. Dan Nabi mengerjakan sholat subuh yaitu di ghalas, yaitu di waktu yang masih gelap. Dikatakan ghalas yaitu waktu gelap antara malam dengan pagi itu. Jadi tidak menunggu hingga hampir terbit seperti yang dilakukan oleh orang-orang Hanafiyah, sengaja menunggu hingga matahari hampir terbit. Ini keliru tentunya. Yang betul adalah masih gelap, walaupun jelas di ufuk timur sudah ada fajar, cuma secara umum cuaca masih gelap. Baik. Kesimpulannya pembahasannya apa? Yaitu Jabir di sini menyebutkan sholat isya, baik itu di awal waktu ataupun di akhir waktu, tetap dipanggil dengan isya, bukan dipanggil dengan atamah. Untuk inilah Imam Bukhari mendatangkan hadis ini dengan tajuk seperti itu. Baik. Kemudian apakah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan? Jelas keutamaan tidak disebutkan di sini, tetapi disebutkan di dalam hadis lain. Kalau salah hadis itu ya Abi Musa al-Ash'ari, nanti akan disebut setelah itu insya Allah. Ada kan nanti hadis yang ke nomor berapa itu? 567. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.